Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Indrawan Sahyani, NPM 1714131052, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial dan Resiko Usaha Tani Kopi pada lahan hutan kawasan di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Pada proposal penelitian ini membahas mengenai bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan pustaka itu sendiri, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Metodologi penelitian terdiri dari konsep dasar dan definisi operasional, lokasi, responden, dan waktu penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Pada saat ini kita telah memasuki bab pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang dilaksanakannya penelitian ini. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu sektor di pertanian yaitu sektor perkebunan menjadi sektor unggulan di bidang pertanian. Salah satu komoditas unggulan yang berasal dari subsektor perkebunan adalah tanaman kopi. Menurut AIKI, Asosiasi Ekspor dan Industri Kopi Indonesia, dari total 67% produksi kopi nasional digunakan untuk keperluan ekspor, sedangkan sisanya sebanyak 33% digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Dan sekitar 70% dari produksi kopi tersebut berasal dari Provinsi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentra produksi kopi terbesar di Indonesia. Berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sebanyak 80% bermata pencaharian sebagai petani kopi. Hal ini dikarenakan kondisi secara geografis maupun kondisi iklim di Kabupaten Lampung Barat mendukung untuk membudidayakan dan mengembangkan usaha tani berbasis kopi. Di Lampung Barat memanfaatkan lahan untuk usaha tani kopi menggunakan lahan milik pribadi atau yang biasa disebut dengan lahan warga, dan sebagian besar lagi membudidayakannya di kawasan hutan. Penggunaan lahan di kawasan hutan ini belakangan ini menjadi perhatian khusus karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kerusakan fungsi hutan dan ekosistem yang ada di sekitar hutan. Maka dari itu, penerbitan untuk pengelolaan lahan di kawasan hutan sangat diperketat agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan di sektor kehutanan. Setiap kegiatan usaha yang kita lakukan, tak terkecuali usaha tani kopi, memiliki tingkat resiko serta ketidakpastian. Resiko yang dihadapi petani kopi berupa resiko terhadap harga dan juga resiko terhadap produksi. Resiko produksi ditimbulkan karena adanya serangan HPT, hama dan penyakit tanaman, kondisi cuaca atau iklim yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksikan. Selanjutnya dipengaruhi oleh adanya bencana alam serta berbagai input produksi yang digunakan. Sedangkan untuk resiko harga disebabkan oleh permintaan kopi yang rendah dan adanya fluktuasi harga di tingkat input maupun output. Adanya resiko ini menyebabkan petani perlu melakukan peninjauan kembali terhadap usaha tani kopinya. Maka dari itu, di sini saya melaksanakan penelitian ini untuk menganalisis resiko serta menganalisis studi kelayakan usaha tani kopi yang menggunakan dan memanfaatkan lahan di hutan kawasan, agar para petani tahu apakah
usaha tani yang dikelolanya dan dibudidayakannya layak atau tidak untuk dikembangkan dan dijalankan seterusnya. Selain itu, usaha tani kopi membutuhkan modal serta investasi dan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Karena masa pengembalian investasi awal memiliki jangka waktu yang cukup lama. Menurut Prasmatiwi, pada penelitiannya, usaha tani kopi akan memakan biaya yang sangat besar pada masa awal penanaman, sampai dengan 3-4 tahun. Barulah tanaman kopi mulai mengalami produksi. Setelah itu, biaya untuk perawatan dan peliharaan dianggap konstan atau tetap. Maka dari itu, jangka waktu untuk pengembalian investasi ini dikatakan cukup lama. Berikut ini adalah data jumlah produksi kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pada tabel pertama disajikan peningkatan produksi kopi Robusta, Liwah, pertumbuhan ekonomi Lampung Barat, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2009 sampai dengan 2018. Sedangkan untuk grafiknya itu menyajikan produksi kopi Robusta Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009 sampai dengan 2018. Bisa kita lihat di dalam grafik ini, di mana produksi kopi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Produksi kopi paling rendah berada pada tahun 2012. Sedangkan produksi yang tinggi berada pada tahun 2010 dan 2013. Dan di tahun-tahun selanjutnya cenderung mengalami fluktuasi naik maupun turun. Hal inilah yang membuat perlunya dilakukan analisis kelayakan terhadap usaha tani kopi. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu antara lain, yang pertama, bagaimana kelayakan finansial usaha tani kopi di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, bagaimana resiko yang dialami petani, sumber-sumber resiko, dan upaya penanganan risiko usaha tani kopi di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis kelayakan finansial usaha tani kopi di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, untuk mengetahui resiko yang dialami petani, sumber-sumber resiko, dan upaya penanganan risiko usaha tani kopi di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya bagi menjadi dua, yaitu untuk petani sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan usaha taninya, dan untuk peneliti lain yaitu sebagai sumber informasi, rujukan literasi bagi penelitian di masa yang akan datang. Ya, kita sekarang memasuki bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Hal yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai tinjauan pustaka itu sendiri, itu berupa teori yang digunakan dalam proposal penelitian ini, meliputi usaha tani kopi, hutan kemasyarakatan atau HKM, analisis kelayakan finansial, analisis sensitivitas, dan resiko usaha tani kopi dan lingkungan. Nama akan dibahas yaitu mengenai teori usaha tani, yaitu usaha tani kopi. Menurut Hidayati 2011, usaha tani kopi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk membudidayakan tanaman kopi. Dalam usaha tani, mengelola dan mengkoordinasikan berbagai input untuk menghasilkan output yang optimal. Usaha tani kopi khususnya di Provinsi Lampung sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang memiliki keterbatasan dan penggunaan teknologi di dalam proses pembudidayaannya. Dalam kegiatan usaha tani memerlukan biaya untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada di dalamnya. Biaya yang dibutuhkan yaitu berupa biaya investasi dan juga biaya operasional. Selanjutnya yaitu mengenai HKM atau hutan kemasyarakatan.
Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang utuh berupa hamparan lahan yang luas yang di dalamnya terdapat sumber daya alam dan didominasi oleh pepohonan, serta memiliki satu paduan dengan lingkungan di sekitarnya. Hutan kemasyarakatan merupakan hutan milik negara, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan, agar mereka dapat mengelola sumber daya hutan yang ada di sekitarnya dengan syarat tidak merubah fungsi pokok dari hutan yang dikelolanya. Hal ini ditunjukkan agar masyarakat yang tinggal di daerah hutan dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat pula meningkatkan taraf kehidupannya. Awal mula adanya hutan kemasyarakatan atau HKM di Provinsi Lampung bermula pada tahun 1998 seiring dengan terbitnya surat keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Menhutbun nomor 667 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1999 tentang hutan kemasyarakatan atau HKM. Dan pada saat itu juga dikeluarkan surat mengenai izin usaha penguatan HKM atau IUP HKM. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai teori analisis kelayakan finansial. Menurut Ibrahim 2009, analisis kelayakan digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat atau benefit yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan usaha ke depannya. Analisis kelayakan finansial didasarkan pada perbandingan antara manfaat atau benefit dan biaya dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Terdapat beberapa kriteria investasi yang digunakan dalam menilai kelayakan secara finansial, antara lain yaitu net present value atau NPV. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. Selanjutnya gross BC ratio atau gross benefit cost ratio. Selanjutnya ada net BC ratio atau net benefit cost ratio dan payback period. Selanjutnya yaitu ada analisis terhadap sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis ulang suatu proyek apabila terjadi masalah pada suatu proyek tersebut, seperti penurunan harga, kenaikan pada biaya, penurunan produksi, dan lain sebagainya. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana laju kepekaan atau sensitivitas suatu usaha pada saat pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu mengenai resiko usaha tani dan lingkungan. Resiko merupakan bentuk konsekuensi yang harus dihadapi oleh petani adanya kegiatan usaha tani. Resiko yang dihadapi dari petani berupa resiko dan resiko terhadap harga. Sedangkan untuk lingkungan di sekitar usaha tani kopi yaitu resiko mengenai adanya penurunan kualitas lahan dan juga terjadinya degradasi lahan. Selanjutnya pada bab 2 ini akan dibahas mengenai tinjauan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan ataupun perbedaan. Persamaannya antara lain itu penelitian ini sama-sama meneliti aspek dari sumber kelayakan dan juga berbagai tingkat risiko yang ada pada usaha tani. Sedangkan perbedaannya terdiri dari lokasi penelitian, selanjutnya alat analisis yang digunakan, dan juga komoditas yang diteliti. Selanjutnya kita bahas mengenai kerangka pemikiran. Pada usaha tani kopi, dalam kegiatan usaha taninya menggunakan input. Selanjutnya kita bahas mengenai kerangka pemikiran. Pada usaha tani kopi, dalam kegiatan usaha taninya menggunakan input. Selanjutnya input tersebut diproses menghasilkan output. Input produksi dipengaruhi oleh biaya operasional, biaya investasi, dan juga biaya lain-lain
salah satu input yang digunakan secara khusus dibahas pada penelitian ini yaitu lahan. Lahan di sini diasumsikan menjadi dua, yaitu penggunaan lahan marga atau milik sendiri dan juga lahan di hutan kawasan. Salah satu lahan hutan kawasan karena Kabupaten Lampung Barat masuk ke regional Taman Nasional Bukit Barisan, penggunaan lahan di Taman Nasional Bukit Barisan ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak, yaitu adanya degradasi lahan dan penurunan produktivitas lahan, di mana penurunan produktivitas lahan ini merupakan salah satu risiko dari adanya kegiatan produksi usaha tani kopi itu sendiri. Dalam proses produksinya, usaha tani kopi dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim dan juga hama dan penyakit tanaman yang merupakan bagian dari risiko produksi. Selanjutnya untuk output atau hasil produksi menimbulkan risiko di tingkat harga karena adanya fluktuasi penjualan kopi di pasaran. Risiko ini akan dianalisis menggunakan koefisien variasi dan juga batas bawah dinamakan dengan L. Untuk biaya investasi, operasional dan lain-lain yang merupakan faktor produksi merupakan besarnya biaya produksi dalam berusaha tani kopi. Sedangkan output yang dihasilkan menghasilkan penerimaan atau pendapatan. Kedua hasil ini akan dianalisis menggunakan analisis kelayakan finansial yang berupa analisis NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, Gross BC Ratio, Net BC Ratio, Payback Period, dan analisis sensitivitas untuk mengetahui seberapa peka laju perubahan pada usaha tani ini. Setelah dianalisis, barulah kita ketahui apakah usaha tani tersebut layak atau tidak. Nah, selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis data dan metode pengumpulan data serta lokasi, waktu penelitian, dan responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020. Responden pada penelitian ini adalah petani kopi di Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, yang mengelola dan memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan usaha taninya. Jenis data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari data primer, sekunder. Data primer yaitu dikumpulkan dari kegiatan observasi dan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, literasi, dan instansi yang ada di sekitar lokasi penelitian. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai kelayakan finansial dan juga risiko. Untuk kelayakan finansial sendiri, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kuantitatif. Untuk menganalisis dan menilai kelayakan usaha tani kopi secara finansial menggunakan 5 kriteria investasi. Antara lainnya itu ada Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Gross BC Ratio atau Gross BC, Net BC Ratio, dan Payback Period. Pada beberapa penelitian lain banyak juga menggunakan BEP atau Break Even Point, BC Ratio ataupun RC Ratio. Sedangkan pada analisis risiko, usaha tani akan menganalisis terkait risiko produksi dan risiko harga, sumber-sumber risiko yang dialami oleh petani, serta upaya dalam penanganannya. Pengukuran risiko diukur menggunakan koefisien variasi dan juga batas bawah.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.